Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kita masuk pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita harus tahu dulu pengertian dari ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah sekumpulan ide, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan suatu masyarakat atau bangsa dalam mengatur kehidupan bersama. Nah, ini pengertian dari ideologi. Sekumpulan ide. Bapak Ibu mungkin pernah melaksanakan musyawarah atau rapat lah istilahnya dikenalnya untuk melaksanakan sebuah kegiatan misalkan. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu punya ide, ya punya ide dalam kepala Ibu, dalam otak Ibu, Bapak semuanya punya ide. Coba ungkapkan. Ya, coba ungkapkan ide tersebut ketika sedang dalam forum rapat, ketika sedang dalam ada musyawarah. Nah, ide tersebut nanti bakal terpikirkan oleh teman-teman yang lain, oleh tetangga yang lain untuk memberikan tanggapan dari ide kita. Disitulah mulai terjadinya musyawarah. Ya, ini karena ada sekumpulan ide. Kemudian ada nilai. Nilai yang ditimbulkan dari kumpulan tersebut itu pasti banyak yang positifnya. Hanya negatif paling seberapa persen saja. Karena ada tanggapan nantinya dari teman-teman yang ikut musyawarah tadi. Kemudian keyakinan yang menjadi dasar pemikiran. Nah, kita yakin nih untuk melakukan hal kebaikan, untuk melakukan untuk persatuan bangsa kita, kita harus yakin bahwa tindakan suatu masyarakat atau bangsa dalam mengatur kehidupan bersama. Itu salah satunya, Bapak Ibu. Di sini ada ciri-ciri ideologi. Yang pertama sistematis, Bapak Ibu. Memiliki struktur dan urutan nilai. Ya, urutan nilai. Pancasila itu ada 5 sila. Ya, ada 5 sila. Dari masing-masing silanya itu mempunyai makna-makna tersendiri. Ketuhanan yang Maha Esa misalkan. Esa itu satu, Bapak Ibu. Ya, Esa itu satu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang hanya satu Tuhannya. Tuh, ya. Nah, kemudian yang kelima nih, yang kelima apa Bapak Ibu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sistematis sekali Bapak Ibu ya. Keadilan sosial. Ketika kita dilakukan dengan adil, kita akan menerima. Ya, meskipun ya, sekarang sedang musim nih sepak bola Bapak Ibu semua. Kemarin timnas banyak main, tapi kita melihat kinerja wasit Bapak Ibu ya. Kalau misalkan wasitnya tidak adil, kita jadi ikut nafsu kan? Kita jadi ikut kesal terhadap wasit tersebut. Nah, kalau misalkan dari segi Pancasila, dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga kalau diperlakukan adil meskipun salah, kita tetap mendukung mereka, mendukung timnas kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian mendasar, mempengaruhi semua aspek kehidupan. Yakin dari 5 sila tersebut, itu aspeknya, aspek kehidupannya, semuanya terlibat. Semuanya ada dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, ada semuanya. Yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian fleksibel, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila tidak bisa dirubah, tetapi Undang-Undang Dasar itu bisa ada amandemennya, ada perubahannya. Ya, ada perubahannya. Ada turunannya. Supaya apa? Nantinya ketika perkembangan zaman semakin maju, semakin ke sini, semakin Bapak Ibu tahu sendiri kan perkembangan zaman sekarang seperti apa. Itu ada aturannya untuk perubahan undang-undang. Ya. Kemudian bersifat mengikat. Mengikat dalam hal apa di sini? Tindakannya, mengarahkan tindakan dari masyarakat. Ya, tindakan apa? Kita harus coba membiasakan hal-hal baik. Contohnya dalam mendidik anak Bapak Ibu semua, termasuk anak saya sendiri, kita didik. Salah satu contohnya kita usahakan dia bangun pagi Bapak Ibu. Bangun pagi jam berapa? Subuh, waktu subuh. Bisa jam setengah 5 atau jam 4. Coba kita bangunkan, biasakan dia bangun jam seperti itu. Untuk apa? Karena nanti akan terbawa dewasa.
Ketika anak kita biarkan tidur sampai jam 6, jam setengah 7, bahkan sampai jam 7, kebiasaan sampai ke yang akan datang pasti seperti itu. Ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Panduannya yaitu Pancasila, Bapak Ibu. 5 sila tersebut tadi itu menjadi panduan di kehidupan bernegara kita, ya. Nah, di sini dari 5 sila ini, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila ini, semuanya berperan dalam pedoman hidup bernegara kita. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa yang satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika diperlakukan adil, semuanya bakal tenang dan damai. Persatuan Indonesia, kita harus bersatu untuk menjaga keutuhan negara kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus punya pemimpin yang bijaksana. Ketika ada suatu kendala, harus bermusyawarah. Harus dilibatkan juga perwakilan dari masyarakat, yang itu para anggota dewan yang ada di atas. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib ya harus diperlakukan adil untuk seluruh, tidak dipandang bulu ya Bapak Ibu. Ini masih A soalnya anaknya ini masih B soalnya hartanya seperti ini, tidak ada seperti itu. Harus adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pedoman hidup menjadi acuan dalam bertingkah laku. Pemersatu bangsa mengikat seluruh rakyat Indonesia. Penuntun arah kebijakan menjadi panduan dalam pembuatan keputusan negara. Pengendali konflik mencegah perpecahan di masyarakat. Perbandingan ideologi lain dengan Pancasila. Yang pertama ada liberal, menekankan pada kebebasan individu, dibebaskan semuanya. Di mana itu? Di luar negeri. Ya, ada yang berpahamnya liberal. Jadi bebas mau melakukan apapun. Ya. Kemudian yang kedua ada komunis, menekankan pada kesetaraan mutlak. Di mana ini ada komunis? Ada, Bu, di Cina. Komunis ada memegang ideologi komunis. Kemudian di kita itu memegang ideologi Pancasila. Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Ya, itu salah satu contohnya dari Pancasila untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Nah, itu Bapak Ibu semua materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.